Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Intercast, Intervensi Podcast. Proses transfer memori yang mempengaruhi ABC, afeksi, behavior, and kognisi. Kali ini kita berada di segmen Intertas, Intervensi Disabilitas. Oh ya, kalian pernah dengar nggak sih istilah inklusivitas? Inklusivitas seringkali dijumpai di ranah disabilitas. Juga sering muncul di bidang-bidang pendidikan inklusi, sekolah inklusi, dan sebagainya. Apakah inklusivitas hanya berada di ranah disabilitas, di ranah pendidikan, atau sebenarnya inklusivitas adalah sifat yang umum? Pertanyaan inilah yang akan kita bahas di sini. Simak videonya. Untuk mengawali, kita harus memahami tentang inklusivitas. Memahaminya dengan mengetahui keterbalikan dari sistem tersebut, eksklusivitas. Kenapa? Karena inklusivitas adalah sebuah respon untuk menolak dari adanya eksklusivitas. Apa itu eksklusivitas? Eksklusivitas adalah sistem atau tatanan yang bersifat tertutup. Artinya, sebuah kelompok atau individu memonopoli power, kekuatan, hak, akses, dan semuanya itu dalam sebuah kelompok. Yang berada di luar ialah orang yang tidak memiliki akses untuk ke sana. Biasanya orang yang tidak memiliki akses tersebut seringkali terdiskriminasi, terkucilkan, dan terpinggirkan. Kelompok inilah yang kita kenal dengan istilah kelompok yang termarginalkan. Inklusi menolak dengan adanya hal itu. Inklusi berlawanan, artinya inklusi adalah ruang yang terbuka, ruang yang membuktikan bahwa power, hak, akses itu adalah setara. Semua orang berhak memilikinya. Dia merangkul teman-teman yang berada di pinggir untuk bersama-sama ke tengah. Itulah inklusivitas. Lalu kenapa ada di bidang pendidikan dan disabilitas? Di bidang disabilitas karena teman-teman disabilitas seringkali tidak diuntungkan, terdiskriminasi, terpinggirkan, pandangan paradigmanya juga tidak menguntungkan bagi penyandang disabilitas. Dan inklusivitas membuat teman-teman disabilitas menjadi setara dengan teman yang lainnya. Kenapa ada di ranah pendidikan? Untuk menjawab hal ini, kita harus tahu konsep pendidikan. Konsep pendidikan sebenarnya tertuang dalam undang-undang. Pendidikan adalah hak segala bangsa, atau education for all. Artinya, jika ada 5 orang misalnya, A, B, C, dan E. AB mendapatkan akses pendidikan. B, C, D, E juga harus mendapatkan akses pendidikan. Semuanya, A, B, C, dan E mendapatkan pendidikan. Itulah inklusivitas. Jadi tidak ada bedanya baik A, B, C, D, atau E. Semuanya mendapatkan akses tersebut. Itulah inklusivitas. Terus, apakah cuma berada di hal-hal tersebut? Tentu tidak. Seperti yang kita bahas, inklusivitas bersifat umum. Kesehatan punya siapa? Kesehatan adalah milik kita semua. Jadi kesehatan juga memerlukan konsep inklusivitas. Akses publik, fasilitas publik, sama. Apa buktinya? Bidang miring didesain untuk semua orang, bukan cuma teman-teman yang berkursi roda. Itu masuk ke inclusive design dan universal design. Jadi fasilitas dirancang untuk inklusi, untuk semua orang bisa mendapatkan akses tersebut. Diharapkan inklusivitas ini menjadi idealis kita untuk bertingkah laku. Karena inklusivitas membuat kita sadar akan pentingnya keberagaman. Ditarik lebih jauhnya lagi kepada semboyan bangsa kita atau kultur bahasa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Semoga kita bisa merefleksikan inklusivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Terapkan keselarasan dalam bingkai inklusivitas. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. See you.